Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Silmi Mufliha dengan NIM 192231010 dari kelas G5A akan mempresentasikan mengenai hasil review artikel jurnal mengenai survei konsumsi pangan level nasional, mata kuliah survei konsumsi pangan teori. Penelitian ini menganalisis kontribusi konsumsi tepung terigu dan produk olahannya terhadap asupan zat besi, seng, dan asam folat menggunakan data survei konsumsi makanan Indonesia 2014 dan menilai apakah konsumsi terigu mencapai cut-off yang direkomendasikan WHO untuk efektivitas fortifikasi serta menganalisis mengenai variasi konsumsi menurut umur, pendapatan, dan wilayah. Studi ini menggunakan data sekunder SKMI 2014 yang dikumpulkan oleh petugas gizi terlatih menggunakan metode recall 1 kali 24 jam pada individu. Nah, selanjutnya juga dilakukan faktor konversi untuk mengonversi produk olahan ke bahan tepung terigu. Analisis mikronutrien memakai TKPI 2017 yang diperkaya dengan sumber regional mengikuti daerah masing-masing. Adapun survei ini recall-nya dilakukan hanya sekali saja, yaitu 1 kali 24 jam dan tidak dilakukan repetisi atau pengulangan, dengan sampelnya sebanyak 145.360 subjek yang bervariasi menurut umur, kuintil pendapatan, dan wilayah. Waktu pengumpulan data SKMI ini dilakukan pada tahun 2014, sedangkan untuk analisis artikelnya dilakukan pada tahun 2024. Sedangkan untuk musimnya sendiri saat pengumpulan datanya itu tidak disebutkan dalam artikel. Adapun untuk sasarannya adalah seluruh anggota rumah tangga di 33 provinsi di Indonesia. Nah, dari berbagai rentang usia dan juga jenis kelamin yang berbeda. Adapun proporsi kelompok subjek yang terbanyak setelah dilakukan pembobotan itu adalah dewasa usia 19 sampai 49 tahun. Untuk kelebihan dari survei yang dilakukan ini adalah sampelnya itu sangat besar sehingga menghasilkan data yang representatif, lalu recall-nya itu dilakukan 1 hari saja sehingga cepat dilakukan, murah, dan cocok untuk survei nasional berskala besar. Adapun kekurangannya itu adalah menggunakan metode 24-hour recall yang hanya dilakukan 1 kali sehingga tidak mempresentasikan usual intake. Lalu ada potensi under atau over reporting dan kesalahan estimasi porsi, serta ada potensi kesalahan konversi dari produk olahan menjadi berat tepung. Selain itu juga ada biomarkernya itu tidak ada untuk validasi asupan zat besi, asam folat, dan seng, sehingga tidak diketahui validitas metode yang dilakukan. Selanjutnya adalah cara mengolah dan menganalisis serta menyajikan data konsumsi. Yang pertama itu dilakukan pembobotan data untuk representasi populasi, lalu menggunakan tabel komposisi pangan atau TKPI 2017 ditambah dengan sumber regional untuk menghitung asupan mikronutrien, lalu mengonversi produk olahan ke bahan baku tepung terigu, lalu menentukan atau menghitung prevalensi ketidakcukupan, lalu disajikan datanya yaitu berupa rata-rata plus minus standar deviasi, media, distribusi konsumsi menurut kelompok umur, kuintil pendapatan, dan wilayah, dan juga kontribusi konsumsi terhadap AKG menggunakan tabel dan diagram garis serta diagram batang untuk distribusi konsumsi. Untuk validitas dalam studi ini tidak dapat diketahui karena tidak menggunakan metode pembanding maupun biomarker. Adapun reliabilitasnya tidak dapat diuji juga karena hanya ada 1 kali pengukuran per individu. Studi-studi validasi yang lain itu menunjukkan bahwa dianjurkan untuk menambah repetisi recall, lalu menggunakan alat bantu gambar atau porsi, dan melakukan pelatihan wawancara untuk meningkatkan reliabilitas. Nah, dalam suatu studi itu ada alat berbasis web atau self-administered validasi modern itu menunjukkan reliabilitas yang wajar apabila dikalibrasi pada populasi target. Potensi bias yang mungkin terjadi dalam metode survei ini adalah adanya recall bias atau lupa menyebut makanan kecil atau camilan, lalu under atau over reporting sosial, misalnya adalah responden mengurangi pelaporan makanan yang dianggap tidak sehat atau makanan dalam jumlah besar, atau sebaliknya melaporkan makanan yang dianggap sehat yang sebenarnya tidak dikonsumsi. Lalu ada risiko atau potensi kesalahan taksiran porsi, ada potensi konversi produk ke bahan baku yang kurang relevan karena faktor konversinya kemungkinan sudah tidak relevan atau tidak representatif. Lalu ada faktor musiman dan hari khusus, di mana pengumpulan data pada periode tertentu itu dapat mempengaruhi hasilnya. Lalu ada non-response bias yang dapat mempengaruhi hasilnya. Selanjutnya yaitu cara mengurangi bias. Yang pertama, mengurangi bias ingatan bisa dengan multiple pass method atau menanyakan berulang kali untuk membantu responden mengingat kembali, lalu menyebutkan makanan khas atau dengan penyebutan nama makanan yang biasa digunakan di daerah tersebut, lalu melakukan pelatihan enumerator, anonimitas, dan cara penyampaian yang netral.
Lalu menggunakan foto korelasi lokal maupun alat ukur rumah tangga, lakukan studi sampel resep lokal atau analisis komposisi produk industri untuk update mengenai faktor konversinya. Lalu melakukan sampling secara acak sepanjang tahun dan pencatatan tanggal atau musim, dan melakukan follow up responden maupun memberikan insentif untuk mengurangi non-response bias. Berikut adalah sumber referensi yang saya gunakan dalam review artikel ini. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.